Di tahun 1880 di kota Tianjin, Cina, kita akan melihat seorang ahli kungfu yang sedang berlatih. Dia bernama Huo Endi, seorang ahli wushu yang paling hebat di Tianjin. Saat sedang berlatih, tanpa disadari, anaknya yang masih berusia 12 tahun secara diam-diam terus memperhatikannya. Anak itu bernama Huo Yuanjia. Meski masih kecil, Huo sudah menunjukkan ketertarikannya pada bela diri wushu. Sebelum mengakhiri latihannya, ayahnya memukul sebuah batu lalu masuk ke dalam rumah. Saat itulah, Huo menghampiri batu itu, namun tiba-tiba Huo memiliki seorang sahabat bernama Nong Jinsun. Seorang anak yang cerdas yang hobi menulis dan membaca. Berbeda dengan sahabatnya itu, Huo lebih menyukai berlatih wushu meski ayahnya sendiri sudah melarangnya. Sebenarnya, selain karena masih kecil, Huo sering sakit-sakitan dan juga mengidap asma. Itulah sebabnya sang ayah melarangnya untuk berlatih wushu. Suatu hari diadakanlah suatu pertandingan untuk menentukan aliran wushu terkuat di kota Tianjin, yaitu antara ayah Huo melawan seseorang bernama Zhao. Secara diam-diam, Huo bersama Jinsun juga datang ke sana menyaksikan pertandingan. Ketika ayah Huo akan mengeluarkan pukulannya, ia tiba-tiba kehilangan konsentrasi karena melihat Huo ada di antara penonton. Akibatnya, ayah Huo pun harus kalah dalam pertandingan itu. Huo yang kecewa dengan kekalahan ayahnya diledek oleh anak Zhao yang bernama Zhao Jian. Setelah puas meledek, ia menantang Huo untuk bertarung. Meski Huo belum diajarkan bela diri, ia tetap menerima tantangan itu dan melawannya. Alhasil, Huo pun harus kalah dengan wajah babak belur. Mulai saat itu, Huo pun berambisi untuk menjadi pendekar wushu yang tak terkalahkan. Secara diam-diam, ia mengambil buku wushu milik ayahnya. Ia lalu menyuruh Jinsun menyalin beberapa jurus yang ada di buku itu. Berbekal salinan itulah, Huo pun secara otodidak terus melatih wushunya. Setelah dirasa kemampuannya meningkat, Huo pun kembali menantang Zhao Jian untuk bertarung. Dan kali ini, Huo berhasil mengalahkan Zhao Jian dengan sangat mudah. "20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1900, Huo saat itu berusia 32 tahun. Ia memiliki seorang putri kecil yang amat ia sayangi, namun sayangnya sang istri sudah meninggal saat melahirkan. Sepeninggal ayahnya, Huo lah yang menjadi guru besar di perguruan wushunya. Meski kemampuannya sangat hebat, namun sayangnya ia menjadi sombong dan sangat berambisi menjadi yang terkuat di Tianjin. Meski begitu, Huo sangat menghormati ibunya yang selalu perhatian dan menasihatinya. Ibunya selalu berpesan untuk menyudahi ambisinya dan memahami bahwa musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Namun sayangnya, baru saja sang ibu menasihati, Huo kembali mendapat surat tantangan dari seorang petarung hebat yang sudah berkelana ke berbagai daerah dan tak terkalahkan. Petarung itu adalah Zhao Jian yang pernah Huo kalahkan 20 tahun yang lalu. Sebelum pergi, di depan altar mendiang ayahnya, Huo kembali berjanji tak akan pernah kalah dan akan menjadikan klan Huo yang terkuat di Tianjin. Pertarungan kali ini sedikit berbeda dari biasanya, karena diadakan di atas sebuah menara yang menggunakan barisan kayu sebagai tangganya. Setelah menandatangani surat pernyataan, Huo pun segera naik dan pertarungan pun dimulai.
Meski Zhao memiliki fisik yang kuat dan jurus cakar macan, namun pada akhirnya Huo berhasil mengalahkan Zhao dengan mematahkan jarinya dan melemahkan syaraf kakinya. Malam harinya, seperti biasa, Huo merayakan kemenangannya di restoran milik Jinsun yang kini menjadi pengusaha kaya di Tianjin. Di tiap perayaannya itu, tanpa pikir panjang, Huo selalu mentraktir semua orang yang ada di sana. Untuk itu, banyak yang datang menghampirinya, mengaku ingin jadi muridnya, yang padahal hanya ingin makan gratisan. Sebagai teman yang baik, Jinsun selalu mengingatkan Huo untuk tidak berlebihan. Namun, karena ambisi dan kesombongan sudah menguasai jiwanya, Huo tak pernah mendengarkan dan bahkan keluarganya sendiri pun sering ia lupakan. Hari-hari selanjutnya, Huo hanya menghabiskan waktunya untuk bertarung melawan para penantang. Karena dirasa hanya dialah yang terkuat, Huo dengan sombongnya menyuruh para penantang itu melawan sekaligus. Setiap malamnya seperti biasa, Huo mentraktir semua orang yang ada di restoran Jinsun. Tanpa memikirkan biaya tagihannya, semuanya ia traktir termasuk orang-orang yang datang dan mengaku ingin jadi muridnya. Namun di malam itu, di tengah perayaan kemenangannya, seseorang menghampiri Huo dan berbisik, Huo belum menjadi yang terhebat karena belum mengalahkan ayah angkatnya yang bernama Guru Qin. Mendengar itu, raut wajah Huo pun berubah seketika. Di suatu malam, sebagai teman baiknya, Jinsun kembali menasihati Huo untuk menghentikan semua ambisinya. Ia mengingatkan banyak dari murid Huo yang hanya memanfaatkannya untuk makan gratis di restoran Jinsun. Yang akibatnya, tagihan Huo semakin menumpuk dan pasti sangat menyusahkan. Bukannya sadar, Huo malah menanggapi nasihat itu dengan kesombongannya. Ia mengatakan akan membayar tagihan itu secepatnya. Dan soal pertarungan, ia tak akan berhenti sebelum ia bisa mengalahkan Guru Qin. Mendengar itu, Jinsun pun sangat kecewa dan pergi dari sana. Suatu hari, Huo dan muridnya yang sedang berkeliling bertemu dengan Guru Qin dan juga muridnya. Saling sindir pun terjadi yang membuat mereka berdua beradu tenaga. Akibat kejadian itu, rasa benci dan kesombongan pun semakin menguasai jiwa Huo. Sehingga Huo melampiaskan amarahnya dengan memukuli muridnya. Malam harinya, Huo dikejutkan dengan salah satu muridnya yang sudah babak belur. Ia mengaku sudah dihajar habis-habisan oleh Guru Qin. Mendengar nama itu, tanpa klarifikasi, Huo langsung emosi dan berniat untuk balas dendam. Huo pun mendatangi Guru Qin yang kebetulan sedang berada di restoran milik Jinsun. Di saat itu, sebenarnya Guru Qin sedang merayakan ulang tahun bersama keluarganya. Sang anak angkat yang mengetahui soal kedatangan Huo meminta secara baik-baik agar Huo tidak mengacaukan acara. Namun, Huo yang sudah dikuasai amarah langsung menantang Guru Qin untuk bertarung. Jinsun yang mengetahui itu mencoba menghentikan Huo namun tak bisa. Ia pun kesal dan memutuskan mulai saat itu persahabatan antara mereka sudah berakhir. Mendengar itu, amarah Huo makin tak terkendali membuat semua orang berlarian ketakutan. Setelah semuanya pergi, tinggal Huo dan Guru Qin lah yang ada di restoran itu. Tanpa banyak bicara, pertarungan dua pendekar itu pun dimulai.
Seolah kehilangan nuraninya, tanpa ampun Huo terus menyerang Guru Qin meski sudah tak berdaya, yang pada akhirnya Guru Qin pun harus kalah akibat serangan mematikan dari Huo. Saat pertarungan selesai, murid Huo yang tak tahu diri langsung mengajaknya merayakan kemenangan itu dengan minum-minum. Anak Guru Qin yang melihat itu pun langsung menatap mereka dengan tatapan mata yang penuh rasa dendam. Keesokan harinya, dengan wajah yang kacau, Huo terlihat sedang berjalan sempoyongan. Tak lama, Jin Sun mengabarinya bahwa Guru Qin sudah meninggal akibat pukulannya. Mendengar itu, Huo pun sangat menyesal lalu kembali berjalan menuju rumahnya. Sesampainya di sana, Huo sangat terkejut ketika melihat ibu dan anaknya tewas bersimbah darah. Huo yang menyadari siapa pelakunya segera pergi ke rumah Guru Qin mencari anak angkatnya. Dan benar saja, saat ditemui, anak angkat Guru Qin mengaku dialah pembunuhnya. Tanpa banyak bicara, Huo langsung menebas lehernya hingga tewas. Sempat akan membunuh anak dan istri Guru Qin juga, namun untungnya Huo berhasil mengendalikan diri dan pergi dari sana. Tak lama, para murid Huo datang sambil membawa temannya yang semalam terluka. Ia pun akhirnya jujur, alasan Guru Qin menyiksanya adalah karena ia menghina istrinya. Yang tentu saja siapapun akan marah saat keluarganya dihina. Mendengar itu, Huo hanya tertawa untuk menutupi segala penyesalannya. Tanpa sepatah kata pun, ia pergi dengan gontai meninggalkan mereka. Akibat semua kejadian itu, Huo mengalami depresi dan memutuskan untuk pergi dari Tianjin. Tahun demi tahun pun ia lewati tanpa tujuan yang jelas yang membuatnya seperti gelandangan. Hingga suatu ketika, Huo melewati sebuah sungai lalu terjatuh dan tak sadarkan diri. Huo pun akhirnya diselamatkan oleh warga sebuah desa yang tak jauh dari sungai itu. Di sana ia dirawat dengan baik oleh seorang gadis tunanetra hingga penampilannya kembali seperti semula. Melalui kesehariannya di sana, Huo pun mulai memahami arti kehidupan yang sesungguhnya, yang membuatnya sadar akan pentingnya menahan emosi, mengontrol diri, dan saling menghormati. Perlahan, sifat buruk Huo di masa lalu pun mulai menghilang dengan sendirinya. Sejak saat itu, Huo pun seolah terlahir kembali sebagai orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Suatu hari, salah satu anak desa bernama Gui mencuri seekor kerbau di desa tetangga. Ia pun akhirnya ditangkap dan dihukum, lalu kabar itu pun menyebar ke desa tempat Huo berada. Para warga desa pun segera pergi ke sana untuk menyelamatkan Gui. Namun sayangnya, menurut aturan di sana, ia tetap harus dihukum sampai sebuah dupa habis terbakar. Tak tahan melihat anak kecil dihukum, Huo pun mengajukan diri untuk menggantikan anak itu. Mendengar itu, salah satu jagoan desa bernama Tangan Besi langsung menerimanya. Namun, khusus untuk pria dewasa, hukuman akan ditingkatkan dan si Tangan Besilah yang akan menghukumnya. Ia akan memukuli Huo sampai dupa itu habis terbakar. Jika Huo bisa bertahan, itu artinya mereka akan menyerahkan anak itu untuk dibawa pulang. Setelah keduanya sepakat, si Tangan Besi dengan Muay Thai-nya pun langsung menyerang Huo. Dan pada akhirnya, anak itu pun berhasil diselamatkan setelah si Tangan Besi mengakui kekalahannya. Beberapa waktu kemudian, setelah sekian lama tinggal di desa itu, Huo pun memutuskan untuk kembali ke Tianjin.
Bukan untuk menjadi jawara, melainkan untuk menebus semua kesalahan yang sudah ia perbuat di masa lalu. Akhirnya, meski dengan berat hati, Huo pun pergi meninggalkan desa itu. Kepulangan Huo ke Tianjin bersamaan dengan era invasi yang menjadikan kota itu sebagai daerah jajahan. Setibanya di sana, Huo langsung pergi ke rumahnya yang kondisinya sudah tidak terawat. Di sana, Huo disambut oleh pembantunya yang sangat setia menjaga rumah itu. Ia mengatakan bahwa beberapa kali rumah itu nyaris disita. Namun untungnya, sahabat baik Huo yaitu Jinsun selalu datang memberikan bantuannya. Mendengar itu, Huo pun semakin menyadari semua kesalahannya di masa lalu. Untuk itu, tanpa ragu, Huo pun membakar semua penghargaannya yang sudah ia dapatkan saat masih berambisi menjadi juara di Tianjin. Kemudian, di depan pusara orang tua dan anaknya, Huo pun mengakui semua kesalahannya yang sudah ia perbuat di masa lalu. Ia lalu bersumpah tak akan pernah mengulangi semua kesalahannya lagi. Pada momen ini, Huo pun akhirnya mengerti kenapa sang ayah menahan pukulannya di masa lalu. Sang ayah ingin menunjukkan pada Huo betapa pentingnya menahan diri dan mengontrol emosi. Karena jika dibiarkan, akibatnya sangat fatal seperti yang sudah Huo lakukan pada Guru Qin. Keesokan harinya, Huo datang ke restoran Jinsun untuk menemuinya. Namun sayangnya, Jinsun tak mau menemui karena masih kecewa dengan perbuatannya di masa lalu. Selanjutnya, Huo menemui istri Guru Qin untuk meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Selain itu, ia juga meminta izin untuk memberikan penghormatan pada mendiang Guru Qin. Terakhir, Huo menemui Zhao Jian untuk meminta maaf dan memberikan buku usunya yang selama ini sangat ia inginkan. Sayangnya, Zhao tak menyambut dengan baik karena ia mengira Huo masih sama seperti sebelumnya. Huo pun terpaksa pergi, namun sebelumnya ia meletakkan buku itu tanpa sepengetahuan Zhao. Di hari berikutnya, Huo membaca sebuah koran yang memberitakan seorang petarung Amerika bernama Hercules O'Brien menantang semua petarung Cina. Ia sudah bertarung 34 kali tanpa pernah kalah sekalipun. Tak hanya itu, ia juga menghina bangsa Cina dengan menyebut mereka orang Asia pesakitan. Tak terima negaranya dihina, Huo kembali menemui Jinsun untuk meminta bantuannya. Setelah meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu, Huo meminjam uang namun Jinsun tak mau memberinya. Ia mengira uang itu akan Huo pakai untuk mengikuti pertarungan seperti masa lalunya. Tak mau memaksa, Huo pun segera pergi, namun sebelumnya koran yang tadi ia baca disimpan di meja Jinsun. Jinsun pun akhirnya tahu tujuan Huo kali ini untuk membela bangsanya. Untuk itu, ia pun bersedia membiayai semuanya agar Huo bisa mengalahkan Hercules dan mengembalikan martabat bangsanya. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Disinilah untuk pertama kalinya kita akan melihat sosok Hercules O'Brien yang akan menjadi lawan bagi Huo. Jika dilihat dari fisik yang jauh lebih besar dari Huo, tentu saja orang akan menilai Hercules lah yang akan jadi pemenangnya. Namun bagi Huo itu bukan masalah karena ia mampu mengatasinya. Setelah keduanya sudah berada di atas ring, pertarungan pun dimulai. Meski sempat kewalahan, namun akhirnya Huo berhasil menang dan Hercules pun mengakui kemenangan itu. Dalam pertarungan ini, ada satu momen yang menunjukkan bahwa Huo sudah berubah, yaitu ketika ia menyelamatkan Hercules yang hampir tewas akibat paku ring yang hampir menusuk kepalanya. Karena itulah, Hercules pun akhirnya mengakui Huo adalah juara sejati yang sudah mengalahkannya.
Atas kemenangan itu, bangsa Cina pun kembali dihargai dan nama Huo pun semakin terkenal, bukan hanya di Tianjin saja, melainkan di seantero Cina. Atas kemenangan itu juga, Jin Shun kembali mendukung Huo dan bersama mendirikan sebuah federasi olahraga bernama Jingwu. Dari federasi itu, nantinya Huo akan menjadikan Wushu sebagai salah satu cabang olahraga dunia. Tak hanya itu, dengan federasi itu juga, Huo akan mengumpulkan semua ahli bela diri Cina untuk memupuk persatuan di antara mereka. Di suatu malam, kita akan melihat para pejabat dari berbagai negara sedang berkumpul. Mereka adalah para petinggi dari negara-negara yang sedang menginvasi Cina. Karena kekalahan Hercules kemarin, mereka mengalami kerugian besar akibat kalah taruhan. Ternyata selama ini merekalah yang mengatur pertandingan Hercules dengan sistem taruhan. Untuk mengembalikan kerugian, mereka pun berencana kembali mengadakan pertandingan. Namun bedanya, kali ini Huo harus melawan 4 orang dalam satu pertandingan. Salah satu petinggi Jepang bernama Mita mengatakan bahwa kali ini Huo pasti akan kalah. Karena ia sudah menyiapkan rencana buruk untuk membuat Huo kalah dalam pertandingan. Jin Shun yang mengetahui soal rencana pertandingan itu langsung mengabari Huo karena merasa pertandingan 1 lawan 4 sangat tidak adil. Namun ternyata Huo menerima tantangan itu tanpa rasa takut sedikit pun. Karena bagi Huo, apapun tantangannya selama untuk kebaikan Wushu dan federasi, semuanya akan ia hadapi. Selain pertandingan itu, Jin Shun juga mengabari bahwa seseorang petarung Jepang ingin bertemu dengan Huo. Dia bernama Tanaka, petarung terbaik Jepang yang tak terkalahkan. Keesokan harinya, Huo dan Tanaka pun bertemu. Dalam pertemuan itu, Huo menunjukkan kerendahan hati dan juga prinsip hidupnya. Ia mengatakan tak ada satupun bela diri termasuk Wushu yang lebih unggul dari yang lainnya. Karena kemenangan sejati adalah milik siapapun yang mampu mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri. Mendengar itu, Tanaka pun langsung terkesan dan memberikan hormatnya pada Huo. Hari pertandingan pun akhirnya tiba. Di sana, Huo terlihat sudah siap termasuk 4 petarung yang akan melawannya. Yang salah satunya adalah Tanaka yang sangat menghormati Huo. Ternyata dari awal Tanaka belum diberitahu bahwa pertandingan hari itu adalah 1 lawan 4. Tanaka yang menjunjung sportivitas pun sebenarnya tak mau melakukan pertandingan itu. Namun, karena Mita adalah atasannya, Tanaka pun harus tetap bertarung melawan Huo. Di pertandingan pertama, Huo harus bertarung melawan seorang petinju dari Inggris. Setelah keduanya bersiap-siap, pertandingan pertama pun dimulai. Di pertandingan kedua, Huo harus melawan seorang pelatih berkuda dari Belgia. Dengan menggunakan salah satu senjata Wushu yaitu Qiang, pertandingan kedua pun dimulai. Di pertandingan selanjutnya, dengan menggunakan pedang Jian, Huo harus melawan seorang juara anggar dari Eropa. Setelah keduanya siap, pertandingan ketiga pun dimulai. Setelah 3 petarung itu berhasil dikalahkan, selanjutnya Huo akan melawan Tanaka di pertandingan terakhir. Khusus untuk pertandingan ini, pertandingan akan dibagi dalam 2 ronde. Di ronde pertama, mereka akan bertarung menggunakan senjata. Huo menggunakan triple stick, sementara Tanaka menggunakan katana sebagai senjatanya.
Setelah keduanya siap, pertarungan babak pertama pun dimulai. Setelah bertarung dengan sengit, babak pertama pun berakhir dengan imbang. Meski demikian, semua orang tahu bahwa di pertandingan itu Huo jauh lebih unggul dari Tanaka. Di waktu istirahat ronde pertama, Huo pun meminum teh untuk mengembalikan staminanya. Namun tanpa sepengetahuannya, teh itu sudah dicampuri racun oleh seseorang. Siapakah pelakunya? Dia adalah Mita, salah satu petinggi yang tak mau kalah taruhan jika Huo menang. Di saat semua orang terfokus pada pertandingan tadi, secara diam-diam ia memasukkan racun arsenik ke dalam minuman Huo, yang tentunya hal ini akan berdampak sangat buruk di ronde kedua. Setelah waktu istirahat habis, babak kedua dimulai dengan pertarungan tangan kosong. Namun anehnya, di pertandingan ini penglihatan Huo mulai kabur dan bahkan ia batuk darah meski tak terkena pukulan. Melihat kondisi Huo yang seperti itu, Tanaka pun meminta untuk menjeda pertandingan sementara waktu. Di waktu jeda itu, Huo pun menyadari bahwa dirinya sudah diracuni. Jinsun yang mengetahui itu pun meminta pada Huo untuk menghentikan pertarungan dan pergi ke rumah sakit. Namun, Huo menolaknya karena racun itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Selain itu, Huo tetap bertekad untuk melanjutkan pertandingan demi nama bangsanya dan juga Wushu. Ia lalu mengatakan, kita tidak akan bisa memilih bagaimana kehidupan kita akan dimulai. Akan tetapi, kita bisa memilih bagaimana hidup kita akan berakhir. Dan pada kesempatan ini, Huo memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan penuh kehormatan sebagai seorang kesatria. Ia seolah ingin menunjukkan bahwa Wushu bukan hanya tentang bela diri atau Huo Yuanjia saja. Akan tetapi, Wushu adalah simbol perjuangan, simbol persatuan dan kehormatan bangsanya. Singkat cerita, pertandingan itu pun kembali dilanjutkan. Tanaka yang sangat sportif sempat menolak untuk melanjutkan, namun Huo berhasil meyakinkannya untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Lalu setelah itu, pertandingan pun kembali dimulai. Di akhir pertandingan, Huo yang kondisinya semakin parah mengeluarkan pukulan pamungkasnya yang pernah ia lakukan pada Guru Chin. Namun, ia sengaja menahannya karena tak mau mengulangi kesalahannya di masa lalu. Jika saja Huo tak menahannya, maka sudah pasti Tanaka akan bernasib sama seperti Guru Chin. Tanaka yang menyadari hal itu pun langsung mengakui bahwa sebenarnya Huo lah pemenangnya. Untuk itu, ketika Huo sudah ambruk, Tanaka langsung membangunkannya dan mengumumkan bahwa Huo lah pemenang dari pertandingan itu.
Di akhir film pada tanggal 9 Agustus 1910, tepatnya setelah pertandingan itu, Huo pun dinyatakan meninggal di usia 42 tahun akibat keracunan arsenik. Namun, meski Huo sudah tiada, semangat wushunya akan terus hidup di setiap hati orang-orang Cina. Sehingga, hingga saat ini, wushu terus berkembang dan nama Huo pun dikenang sebagai pahlawan. Dan setelah itu, film ini pun bersambung.